Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna al-Qur'an wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sejuk ini. Mudah-mudahan sejuk hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan hari ini hari yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan ini hadir bersama kita Pak Camat ya. Mana Pak Camat? Biasa Pak Camat dipukul dulu ya, jadi menyatu ya. Alhamdulillah. Kemudian kepada tokoh masyarakat, para ulama, para ustaz, para alimah dan pimpinan masyarakat, kelurahan, rokan, dan pada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada panitia dan pengurus masjid dan pengurus GSSB rokan 4 kota dan sekitar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim, dan memang kita harus sering bertemu dan bersua. Napa Bapak Ibu berbahagia, Nabi mengatakan yadullahi alal jamaah. Nabi mengatakan dalam bahasa langsungnya tangan Allah di atas jamaah. Tapi makna yang terkandung dalam kalimat itu bantuan Allah, rahmat Allah, kebaikan yang didatangkan oleh Allah itu kalau kita berjamaah. Maka dengan kedatangan kita berjamaah pada hari ini, mudah-mudahan rahmat Allah berdatangan dan datang kepada kita senantiasa. Dan Nabi juga mengatakan alaikum bil jamaah. Ya, kalian harus berjamaah. Artinya apa? Bersatu dan berkumpul. Agaknya dalam setiap kesempatan kitalah sebagai Muslim yang selalu berjamaah. Dimulai dengan sholat fardu 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam kita bertemu dengan masyarakat yang dari sekitar kita. Kalau tidaklah oleh karena berjamaah, agaknya mungkin ada di antara kita seminggu dengan jiran pun tak pernah berjumpa. Ya, kenapa? Karena kita mungkin berbeda kegiatan, berbeda profesi. Mungkin misalnya kantor sebelah Udia, kalau pasar sebelah Kaula.
Tentu setiap hari aktivitas kita sesuai apa yang kita kerjakan. Sehingga jiran pun tak pernah kita bertemu kalau tidak dihadirkan pada salat seperti ini. Lucu di kota-kota ada orang yang bertetangga tak berkenalan. Dia numpang suatu angkutan sambil duduk berdekatan tak kenal mengenal. Ternyata turun pada terminal yang sama, halte yang sama, tak kenal mengenal. Beriring jalan tak kenal mengenal, rupanya bertetangga. Lama tahun-tahun bertetangga, sekali itu baso. Agaknya pernah ada seperti itu. Kita bertetangga tak pernah musuh. Kenapa? Karena berbeda profesi, berbeda tugas, berbeda kegiatan kita. Nah, dengan adanya berjamaah salat berjamaah ini, kita bertemu 5 kali semalam. Setidaknya kok dikubangi tak dikorting, bertemu semai maghrib, bertemu semai subuh. Sebab apa? Zuhur, asar, lada-lada. Kapan bertemunya? Subuh dan maghrib. Atau mungkin sekali maghrib saja. Subuh telah ambil jago, ya. Masih ada waktu kita bertemu sekali sehari. Kalaupun tak bertemu, mungkin karena sibuk dan sebagainya, bertemulah sekali sejumat. Ya, itu paling tidak. Sebuah kampung sekali sejumat, posonya, ada tidak. Begitu juga kita berkumpul lagi pada sholat Idul Fitri, Idul Adha. Agaknya Bapak Ibu, mana yang banyak agaknya sembahyang subuh berjamaah daripada sembahyang Idul Fitri? Mungkin banyak Idul Fitri karena mungkin jauh-jauh tetangga dan orang-orang yang merantau pulang ke kampung. Kemudian apa lagi? Tidak juara. Setidaknya sekali selama hidup kita basuh. Di mana aja basuh di Padang Arafah. Wajib kita berkumpul sekali selama hidup di Padang Arafah. Sebab ibadah haji wajib hanya sekali. Begitulah Islam menginginkan persatuan dan berjamaah. Alhamdulillah Bapak Ibu berbahagia, Islamlah yang mengisi kegiatan di dunia ini. Kalau tidaklah oleh karena azannya umat Islam, agaknya tidak adalah orang yang mengingatkan waktu. Kalau seandainya di Rokan misalnya tidak ada azan masjid, tidak tahu dulu enggak mana subuh, mana maghrib, mana isya. Ya. Waktu-waktu yang 5 itu adalah waktu yang strategis dan waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bertemu dengan sesama kita. Dalam kehidupan kita dalam sehari itu 24 jam, kita minimal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog, bertemu dengan jiwa dan hati kita 5 kali semalam. Dan waktu-waktu itu dipilih oleh Allah Ta'ala. Inna salata al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Dan 5 waktu itu adalah waktu yang sangat penting untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sediakan waktu itu di saat-saat pula kita tidak ada kegiatan. Pertama setelah subuh, lupa kojo oleh lolo mekan tuh kojo alun dimulai, kecuali mungkin kalau ada orang motong jauh ke kotanya, jika masih ada orang motong lain. Kalau 5 kilo ke kotanya jam 3 lah bangkit, tinggal subuh. Ya, merasa tidak ada alasan kita untuk tidak salat subuh karena waktu subuh
adalah waktu setelah kita istirahat dan menjelang bekerja. Kemudian salat zuhur, kita bekerja dari pagi sampai siang, ada saatnya kita harus berhenti. Karena kita juga manusia yang harus istirahat. Kemudian mungkin ada waktu bekerja lagi, tambah kalau tadi masih tergantung, lanjutkan. Asar kita harus berhenti sholat kita. Kemudian pulang ke rumah maghrib, sholat maghrib kita. Tidak mungkin ada juga orang bekerja waktu maghrib sudah harus istirahat. Kemudian isya, Allah dekatkan isya dengan maghrib supaya ada kesempatan yang lapang untuk kita istirahat dan untuk tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Hendaklah di tengah malam kalian melakukan salat tahajud untuk tambahan amal bagimu. Jadi Bapak Ibu berbahagia, dari 5 waktu itu waktu untuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu adalah waktu kita harus juga bertemu sesama kita. Arti kata kita istirahat dari pekerjaan kita dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau juga harta yang telah ditetapkan Allah kita gunakan untuk bekerja, berarti tidaklah kita tahu dan menghargai Allah yang telah menghidupkan kita dan Allah telah menyiapkan bahan untuk kita bisa hidup. Seandainya bekerja juga pada waktu yang Allah tentu itu, agaknya tidak ada keberkahan dari apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, maka gerakan subuh, salat subuh berjamaah ini merupakan suatu program dalam rangka untuk menggugah masyarakat pentingnya untuk melakukan sholat dan melakukan sholat pada waktunya dan berjamaah di masjid. Ada 3 kriteria sholat yang maksimal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Namanya sholat TBM. Barangkali bagi kita yang punya sawit, TBM itu apa artinya? Taman belum menghasilkan. Kalau TBS, tanda buah segar. Jadi kita pakai istilah itu untuk mudah naiknya. Apa TBM TBS? Hendaknya kita melakukan sholat itu sholat TBM. T tepat waktu, B berjamaah, M di masjid. Itu double. Halo, semayang sampai waktu berjamaah di masjid. Ada orang sholat tepat waktu berjamaah tapi di rumah, berarti kurang pahalanya. Ada orang tepat waktu tapi tidak berjamaah, Anda itu maksimal, ya. Apalagi sholat lambe tidak berjamaah, tidak cuma sholat dan semayangnya hanya sekedar store muka, sehingga orang semayang sholat itu tidak sadar dapat lapor rakaat tapi gontong. Pernah ada ibu semayang sholat seperti itu? Kalau sholat sama aja makmum jadi imam, liamannya ibarat penumpang kok lihat supirnya. Awak cek di belakang jalan. Takbir imam, takbir apa? Salam imam, salam kita. Kalau semayang seorang-seorang, tadi gontong. Ya. Nah, dengan kita sholat TBM, insya Allah nilai sholat kita itu nilainya maksimal. Kalau TBS apa bolong? Oh, ada TBS dulu ya, Pak Haji Ustaz. TBS-nya jelas tepat waktu berjamaah dan disuruh. Oh, dia dapat susu dulu situ. Suruh. Agaknya salat inilah merupakan ibadat utama yang harus dilakukan oleh umat Islam sebagai umat Islam yang taat kepada Allah, yang ingin kembali ke akhirat dalam keadaan selamat dunia dan akhirat.
inti daripada perjalanan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah, dan pengabdian yang utama yang harus kita lakukan adalah as-shalah. Shalah maknanya ada hubungan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya salat kita itu merupakan salat yang menyejukkan hati. Ada orang yang kadang-kadang datang azan mengeluh dia. Alah azan pulau. Pernah enggak Ibu? Cakup azan pulau. Seolah-olah panggilan azan itu panggilan beban. Padahal itu adalah panggilan kasih sayang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kalian salat, nanti kalian akan kuberikan kebaikan dan kemenangan. Kalau dirubah ayat shalah falah itu agaknya mungkin lebih banyak daripada Pak. Ya, hayya 'alas shalah, ta'tinal fulus. Kok diubah banyak baca Pak? Kalau ayat falahnya tak apa parah-parahnya. Ya, kan malah mau. Oke. Ayalah sholat, marilah sholat. Yang asalnya kan hayya al falah. Kalau kalian sholat akan kuberikan kemenangan. Kata Allah. Dunia akhir. Agaknya ada juga ragu-ragu tanda di subuh-subuh kadang tak banyak aslinya ikut. Ikutnya tak ada ikut Pak. Hah? Dia satu aja. Hari Minggu. Oh, kita harus siang ya. Ya. Kok seandainya dirubah azannya. Hayya 'alas shalah, satu'tinal fulus. Apa artinya? Marilah sembahyang, kalian akan mendapat binti saudara neraka. Kikio hadir tak ada? Pak Camat nak dia program setik sembahyang subuh dia bagi 1.000. Kebanyakan. Mau beli ibu agaknya lebih sah. Ya, kira belum biwan datang berikuan agaknya ya, tapi bukanlah mungkin macam itu pula hasan kau ya. Ya. Orang lebih tertarik dengan hal yang jelas, yang nyata menurut pandang matanya daripada pandangan hati nurani. Kenapa? Karena hatinya barangkali bermasalah. Orang-orang yang hanya menghiraukan hanya yang nampak di mata kepala, tidak menyentuh kepada hati nurani, inilah yang perlu kita perbaiki. Bapak yang berbahagia, inilah panggilan sholat, inilah panggilan utama, dan hendaknya kita pada waktu sholat kita betul-betul kita merasakan kita berdialog dan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebelum sholat, apa yang kita siapkan? Kita berwudu, kemudian ya bahkan mungkin ada yang kita mandi lebih dulu, lebih terasa khusyuknya, berwudu kita, berpakaian rapi, zuzinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu kalau kalian hendak melakukan ibadah sholat. Ibu dan bapak hormat, apabila kita melakukan sholat, tentu kita siapkan diri kita, kemudian kita menghadap kiblat. Kiblat wajah kita adalah tempat sholat kita, sejadah kita. Kiblat dada kita adalah Ka'bah, dan kiblat hati kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu berbahagia, ada orang sholat kiblatnya satu aja, hanya kiblat dada, mata tegamano, hati jauh sekali. Seperti dia hanya bermimpi membacakan sesuatu, tidak terasa getaran di dalam hatinya. Makanya bagi kita Bapak Ibu berbahagia, apabila kita sholat, betul-betul kita melakukan persiapan sholat itu secara sempurna, baik wudhunya maupun pakaiannya maupun waktunya, dan kita mengucapkan Allahu Akbar
dan kita merasakan kita berhadapan dengan Allah dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira Bapak Ibu selama kita semayang selalu apa? Apabila kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Karena Engkau wahai Tuhan yang meliputi segala. La syarika lahu, saya tidak mensyirikkan Tuhan dengan yang lain. Wa bidzalika umirtu, itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang yang menyerah kepada Allah. Hendaknya kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu Bapak Ibu seolah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita seperti itu, terbuai kita dengan waktu, tak terasa lamalah salat kita. Kenapa? Karena kita berhadapan dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita melakukan membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah merupakan rukun yang utama di dalam salat dan disebut sab'u masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang disebut juga Ummul Quran. Hatinya dan ibunya Al-Quran tersimpul dalam kalimat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah merupakan bacaan wajib di dalam sholat kita. Berapa kali kita baca Fatihah sehari semalam Pak Ibu? Berapa kali kita membaca Fatihah sehari semalam? Pikir berapa? 4 kali. Kita membaca Al-Fatihah sehari semalam 17 kali. Kalau tidak cukup itu juga boleh, kalau cuma boleh ya, tidak semayang subuh. Ya. Sebab setiap salat ada Al-Fatihah. Minimal kita membaca Al-Fatihah sehari semalam 7 boleh. Kalau kita tambah lagi dengan salat rawatib, ditambah lagi dengan salat salat isyraq, ya, salat witir, salat tahajud. Agaknya berapa kali kita membaca Fatihah sehari semalam. Itulah inti daripada salat kita, itu adalah Al-Fatihah. Dan kita kaji dalam Al-Fatihah Bapak Ibu bahagia, ada kalimat di situ, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, permintaan kita kepada Allah yang paling utama adalah ihdinas siratal mustaqim. Di mana kita baca? Di dalam salat. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Waktu yang terbaik hambaku kepadaku adalah waktu salat, dan waktu yang terbaik bagi hambaku kepadaku adalah waktu sujud. Berarti apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim di dalam salat, berarti itulah permintaan kita yang terbaik. Apa permintaan kita Bapak Ibu? Ya Allah, berikanlah aku hidayah kepada jalan yang benar. Berikan aku petunjuk dalam kehidupan supaya jangan tersesat. Jangan melakukan perbuatan maksiat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang menuju kepada kebaikan yang lurus. Seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang pernah Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau berkahi mereka dan berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-syuhada'i was-sholihin. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Para rasul, para nabi, para syuhada, as-sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa, orang-orang yang baik kalau kita untuk bersama mereka. Jadi Bapak Ibu berbahagia, jelas
bahwa kita dalam permintaan kita di dalam sholat adalah hidayah, menjadi kita orang beragama, menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mendapat nikmat seperti nikmat yang Allah berikan kepada Rasul dan Nabi. Kapan kita minta itu? Apabila kita melakukan sholat. Hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia, sesulit-sulit apapun kita, sesusah-susah apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melakukan sholat, mereka baginya adalah neraka saqar. Orang yang tak sholat, ibu, kalau tempatkan mereka nanti di neraka itu namanya neraka saqar. Neraka saqar yaitu neraka yang terdiri dari pecahan besi tembaga yang dihancurkan. Tidak buangnya. Kalau air yang mendidih itu 100 derajat, hanya air yang mendidih. Tapi kalau panasnya bisa menghancurkan besi, berapa panasnya. Bagaimana orang yang melelah dan melalaikan sholat? Fawailul lil musallin. Artinya neraka wil bagi orang yang melalaikan sholat. Sembahyang zuhur jam 2, sembahyang asar jam 5:30, sembahyang maghrib jam 7, sembahyang isya jam 9, sembahyang subuh jam 6:30. Kenapa tidak ditarik pangkal? Kenapa lalai? Melalaikan waktu sholatnya. Itu pun Allah berikan ancaman supaya jangan dia melakukan, melalaikan. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang melalaikan sholat. Siapa itu? Orang yang melalaikan dan waktu sholatnya dilalaikan, dan di dalam sholatnya tidak merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu bahagia. Makanya sholat merupakan ibadat utama dalam 5 sebagai rukun Islam yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Membaca syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka ibadat yang merupakan ibadat yang wajib, tidak mengenal umur, waktu, dan tempat, dan siapapun, adalah sholat. Indah bisa toga, duduk. Indah bisa duduk, berbaring. Indah bisa berbaring, isyarat mata. Indah bisa juga dengan hati. Indah bisa juga ialah mati. Nggak telewat jawab telewat. Ada orang yang pergi Pekanbaru, tidak membuat telokbong dong. Mulai di rumah subuh, tidak main subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak sholat. Bila sholat, sholat sampai di rumah. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Kodoan sodok. Ya, kok ya tekonan, beda lewat. Bapak-bapak yang berbahagia. Kita berbahaya kalau apabila kita tinggalkan sholat, berbahaya, terputus rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat anak bapak ibu lalu rokok kepada ayah. Apa kata ayah? Kananya terserah uang layong. Nak pulang, nak tidur, nak kamano, nak lolo, nak main, apa kojo terserah uang. Kikio itu sayang ke bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah melakukan itu berkita, tidak ada teguran Allah kepada kita, dibiarkan kita sesuai apa yang kita lakukan. Kita takuti Allah tidak lagi menghiraukan kita tidak termasuk lagi hamba Allah yang menjadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia. Ya, mudah-mudahan dengan kita melakukan sholat seperti ini, kita berharap ya umat Islam, ya khususnya di tempat kita ini, betul-betul menjadikan sholat merupakan ibadat utama dan dalam rangka bermuamalah, bermujahadah, dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia dengan adanya gerakan seperti ini, menimbulkan semangat kita untuk melakukan berjamaah. Dan mudah-mudahan ke depan apabila kita
sudah menyiarkan apa yang kita lakukan ini kepada anak cucu kita. Insya Allah negeri kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Walau anna al-Qur'an wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Janji Allah kepada kita, seandainya sebuah negeri, sebuah negara, sebuah bangsa beriman kepada Allah dan patuh kepadanya, artinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna ilaihim barakatin minas samai wal ardh. Akan kami buka kepada mereka rezeki dan nikmat, keberkahan minas sama, yang turun dari langit itu adalah hujan yang memberikan kedamaian dan kesejukan dan memberikan manfaat kepada tanaman kita. Kalau seandainya hujan yang turun tidak lagi manfaat tapi musibah, menimbulkan banjir, itu ada teguran Allah Subhanahu wa taala. Akan aku turunkan rahmat dari langit dan akan dikeluarkan rahmat dari bumi. Apa itu? Tanaman dan hasil pertanian kita. Syaratnya apa? Apabila kita beriman dan apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin berbahagia. Apa sasaran dalam kehidupan kita yang harus kita tuju? Ini memang perlu Bapak Ibu kita sampaikan bahwa sholat merupakan bahagian daripada tuntutan yang harus kita lakukan dalam kehidupan beragama. Tujuan Bapak Ibu berbahagia kita hidup ini adalah Allah tetapkan bagaimana kita supaya beragama. Beragama itu ada 3 tingkatannya. Ya, pertama kita digelar sebagai mukmin. Kalau selain mukmin apa namanya? Minal kafirin. Walaupun sekarang mungkin ada juga orang yang tak nyaman dikatakan kafir ya. Tapi dalam lingkungan kita tentu harus jelas kita ya. Tapi tidak boleh kita lakukan, "Hai, mau kafir ke sini." Tidak boleh ya pejabat ya. Tapi dalam lingkungan kita membagi manusia itu ada mukmin, ada kafir. Nah, kita masuk kepada golongan pertama. Minal mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang benar. Ini dasar. Ini dasar bagi kita sebagai orang beragama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini Bapak Ibu berbahagia, kayak kita dalam kehidupan kita beragama di Indonesia ini dan bahkan bagi banyak negara, seorang kita yang beriman itu jelas panduan imannya adalah beriman dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti kata konsep iman Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mudah kita pahami Bapak Ibu, kita meyakini akidah 50. Makanya meyakini akidah 50. Biasanya ibu-ibu itu pada maghrib menjelang isya ada namanya nyanyian Baramulo. Tidak tahu kalau di sini ya. Kalau di daerah Kampar, daerah Air Tiris itu ada nyanyian ibu-ibu Baramulo. Baramulo sifat yang wajib bagi Allah 20, yang wajib, yang harus, yang mustahil. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 41. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus, 9. Berarti 41 tambah 9 disebut akidah 50. Jadi untuk itu kepada masyarakat kita, khususnya Rokan Hulu atau Rokan 4 Koto, dalam berakidah kita adalah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa konsepnya akidah Ahlus Sunnah? Meyakini akidah 50. Kemudian setelah orang beriman sudah masuk dalam kategori beriman kepada Allah, orang beriman terbagi 2 belah. Pertama orang muttaqin,
Kemudian orang yang fasikin. Muttaqin ialah orang beriman dan dia patuh kepada Allah. Artinya tidak hanya sekedar beriman, tapi dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana iman? Yakin. Makna takwa adalah patuh. Imtisalul awamir wal ijtinabun nawahi. Buwe suwo antikan togah. Dalam beragama itu konsepnya. Buwe suwo antikan togah. Suruh Allah tak banyak, tegah pun tak banyak. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada makhluknya kecuali adalah beban yang sedikit. Tak banyak yang diperintah, tak banyak yang ditogah. Yang diperintah tadi 5, yang ditogah jangan membuat kerusakan. Ada 5 yang dilarang oleh agama yang harus kita jaga. Pertama, jaga agama. Yang kedua, jaga nyawa. Yang ketiga, jaga keturunan. Yang keempat, jaga pikiran. Yang kelima, jaga harta. Berapa yang kita harus jaga? 5. Jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan, jaga akal, jaga harta. Itu tenang kita jaga. Jaga agama, kita tidak boleh meninggalkan agama murtad daripada agama Islam. Maka kita harus menjaga agama untuk anak cucu kita. Kita menjaga nyawa, tidak boleh membunuh orang lain dan hukum harus tegak. Yang ketiga, menjaga keturunan. Ya, kita tidak boleh melakukan hubungan badan dengan bukan suami istri. Sebab dengan melakukan hubungan suami istri dengan orang yang bukan suami istrinya akan melahirkan anak yang tidak punya ayah, terputus nasabnya. Kalau anak yang lahir dari seorang ibu yang katakan mau berzina, maka dia adalah terpotong, tidak ada keturunan kata dah. Maka dia sianu anak ibunya. Makanya Nabi Isa Sayyidina Isa bin Maryam, ya. Lelo mak kadang ada. Kalau ada nama di kampung kok orang namanya sianu anak omaknya. Siapa ya? Non ya. Kira-kira menjadi beban. Makanya yang ketiga kita harus menjaga agama, menjaga keturunan. Maka itulah maka ada perkawinan. Kalau memang dia punya kemampuan untuk bisa adil, lah bisa bini bompeknya pak. Ada izin kini di jamat sikonya. Kalau lagi ada piti apa jamatnya? Le diizinkan dari suami istri ya boleh. Artinya beristri 2-3 itu syar'iyah, bukan hal yang tabu, karena itu adalah problem di tengah masyarakat. Kadang-kadang banyak perempuan daripada laki-laki. Solusinya adalah itu. Cuma kadang-kadang orang sekarang ini lucu. Orang begini 2-3 dibully, orang berbuat zina tak ada masalah. Lucu dah ya. Makanya kita bersyariat, tiga menjaga nasab. Yang keempat menjaga akal. Bagaimana akal? Tidak boleh kita narkoba. Ini perlu pemerintah ini. Narkoba, narkotik dan obat terlarang. Konon kabar orang katanya sudah nyampe ke desa-desa. Tak tahu sampai ke Rotan, tak sampai tidak. Ya. Artinya apa? Yang merusak akal adalah narkoba. Padahal akal itulah yang menjadikan manusia mulia daripada binatang. Sekarang kalau dia rusak akalnya, berarti dia mau jadi binatang. Yang kelima menjaga harta.
Tak boleh merampok, tak boleh mencuri, tak boleh menipu, tidak boleh menimbang dengan timbangan yang tak adil. Maka kita perlu ada hukum tentang masalah harta. Makanya Bapak Ibu berbahagia, harta juga harus jelas kita dari mana sumbernya. Dan salah satu yang barangkali yang kita sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana harta kita supaya baik. Bayarlah zakat apabila sampai nisab, dan bagilah warisan apabila orang tua ada meninggal. Saya nggak tahu nih kalau di Rokan, kebetulan di sini Ketua Basnas Rohul Pak Armin ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu Rokan dulu betul-betul membayar zakatnya, termasuk zakat sawit yang hari ini belum merata untuk dibayar oleh masyarakat kita. Kemudian masalah warisan ini jelas, tidak boleh kita pertanggungan membagi warisan, karena bisa saja ini salah, nanti mengambil hak yang bukan hak kita. Saya nggak tahu nih kalau di Rokan sampai toko, kalau ada yang meninggal, gimana kalau orang meninggal tuh Pak? Bagi semua banyak atau mau diambil dengan modal aja? Saya pun jarang saya berbadi, walaupun mungkin di pesantren atau di masjid ulama Rohul, masyarakat yang bertanya tentang bagaimana membagikan warisan. Sebab masalah ini juga masalah yang harus kita sampaikan. Kalau tidak kita bagi harta si mati dengan cara faraid, bisa saja orang yang tidak mendapat menjadi mendapat, bisa jadi orang mendapat banyak dapat seketek. Bisa jadi orang yang seketek catanya tanya dapat dia. Seandainya kalau ada menantu meninggal, mintu dapat Pak. Tak ya? Pemintu mendapat diperagiun apa juga, tapi tidak mendapat warisan. Jadi 5 inilah yang harus kita jaga: agama, nyawa, keluarga, nasab, akal, yang kelima harta. Inilah gunanya kita punya pemerintah, punya negara, supaya yang 5 ini bisa terjaga dengan baik. Apabila yang kita orang mukmin bisa menjaga yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan, itu namanya mukmin muttaqin. Mukmin muttaqin, mukmin yang patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu apa lawannya? Ada mukmin muttaqin, ada mukmin fasikin. Fasikin maknanya apa? Durhaka. Dan wajib tidak bakarajon, dan haram dibabue. Kalau ada anak bapak ibu yang itu bongainya, pikir marah enggak? Suruh ke pasar, nyobe ke kobon, suruh jago nyolong, ya, suruh sekolah ia bolos, dilarang merokok, narkoba, ya. Apabila ada manusia yang seperti itu dan berlaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira bagaimana? Berarti dia orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman yang durhaka kepada Allah min asfalas safilin, nanti kerak-kerak neraka yang na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu bahagia, salat subuh yang kita lakukan ini adalah mencerminkan bagaimana kita sebagai mukmin yang muttaqin. Sebab di luar sana ada orang mengaku-ngakunya mukmin dalam KTP, tapi sembahyang Jumat pun tidak hadir, ya, dan sembahyang dari buat, dan judi online TI. Ada judi online pakai apa nomor, ya, bisa ditukar chipnya ya. Ini bahaya nih. Saya kemarin baru pulang dari Aceh Pak, dipampangkan di di pintu kota, haram menerima uang chip, dan kepada semua masyarakat harus berusaha mengatasi generasi muda tidak melakukan judi online. Apalagi Bapak Ibu ini kalau nak seorang, bahkan ibu-ibu lepas selfie sini, biar selfie biar, di share foto ibu ya. Ini apa ya? Ini tanda kemajuan.
Tapi mungkin di balik itu ini memang ada manfaatnya, tapi juga besar juga mudaratnya, ada judi online dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bahagia, mudah-mudahan yang 5 ini bisa kita jaga. Aku nak kita 5 bilang ya Pak ya. Agama, nyawa, keturunan, akal pikiran, harta. Apabila kita menjaga agama, menjaga hidup kita sehat, menjaga kita keturunan tidak melakukan perbuatan maksiat, kemudian menjaga akal tidak narkoba, kemudian menjaga harta tidak mencuri merampok dan tidak ninja, tidak menimbang untuk boli sebalik mato, untuk menjual 9 on. Ada timbangan 2 macam Pak ya. Itu membalik ketimbangannya. Sekilo menjadi sebalik mato. Untuk membalik itu menjual, nah 10 jadi 9, dapat 2. Membalik dapat samato, menjual dapat samato. Kalau TAI lah 100 kali nimbang, dan 2 mato itu satu 20 kilo. Setahun lah 7 kilo. 50 tahun akan di ujung nanti di akhirat, apa yang kita lakukan itu nanti akan diadili, yang pada saat itu adalah Malik Yaumiddin, Allah lah sebagai hakimnya. Jadi Bapak Ibu, yang mukmin terbagi, manusia terbagi 2, mukmin dan kafir. Yang mukmin terbagi 2, muttaqin dan fasikin. Kira namanya nanti kita ambil. Muttaqin dan fasikin. Muttaqin. Jangan kau tak bilang nama anak Pak ya. Ambo mengaji dia batangnya ancak nama 2, cik menan, cik mutakin, cik fasikin, cik nama anak ada. Ya, hati-hati Pak ya. Fasik itu maknanya durhaka. Artinya tidak melakukan kewajiban dan melakukan apa yang dilarang. Kemudian mukmin yang mutakin itu adalah hendaknya mukmin yang terbaik. Bukan sekadar dia melakukan perintah dan meninggalkan larangan, tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih berbuat karena mendapatkan pahala dan takut kepada dosa, itu masih dalam tataran manusia biasa. Tapi kita ini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Orang yang beramal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melakukan ketaatan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dalam rangka itu, maka di Rokan Ulu ada namanya suluk dan tarikat. Nah, tarikat itu dalam rangka mensucikan rohani untuk menjadikan orang itu cinta kepada Allah dan selalu dalam hidupnya dan dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, maka orang mukmin muttaqin, ada lagi mukmin muttaqin tadi yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang hadir hatinya di mana saja, kapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Apabila kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Maka dalam rangka itulah Bapak Ibu berbahagia, apabila kita melakukan salat subuh berjamaah, iman kita bertambah kuat, amal ibadah kita bertambah banyak, insya Allah hati kita bertambah suci dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin berbahagia, maka itulah pedoman kita dalam beramal, di dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam berakidah kita ada guru kita dan pedoman kita untuk dipahami oleh masyarakat, khususnya Rokan Hulu dan Rokan 4 Koto. Kalau kita berakidah, akidah kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita beramal beribadat, kita bermazhab. Namanya mazhab Tompe, ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali. Nah, kita kalau Rokan Hulu ini, karena guru kita Syekh Abdul Ghani dulu sampai ke Siko,
dan juga Buya Darus. Memang antara Batu Sudai ke Siko dulu ada jalan dan penghubung yang bisa dihubungi, maka Rokan Ompek Koto pun tidak asing bagi Darussalam. Banyak alumni Darussalam yang berasal dari Rokan Ompek Koto. Dan kita paham bahwa pesantren Darussalam dalam beramal dengan mazhab Syafi'i. Nah, kalau ada orang yang berpaham dengan selain itu dalam masalah amaliyah boleh saja. Ya, tidak harus menjadi gaduh, Pak ya. Kalau kita ke Mekah semayang, orang imam sholat dia baca bismillah dah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le semayang kita dah. Boleh kita semayang itu imam yang tidak baca bismillah? Boleh. Cuma kita membaca bismillah. Imam silakan tidak membaca bismillah karena menurut dia bismillah bukan bahagian daripada Al-Fatihah. Jangan kalau berhenti semayang Allahu Akbar Bismillah Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bisa semayang kalau ya sekarang menjawab doa Anda. Ikuti, boleh kita mengikuti imam yang tidak baca bismillah. Cuma kita tetap baca bismillah. Ada perbedaan itu tidak akan menjadi masalah. Ada masalah wudhu juga berbeda. Kata orang tua wudhu tidak batal jadi korupsi, jika batal. Itu perbedaan itu boleh di dalam agama sebab mazhab Mau'in. Jadi dalam masalah itu bagi kita sebagai umat Islam merupakan dulu silakan berbeda pendapat dalam masalah amaliyah, tapi jangan salah menyalahkan. Jangan bid'ah membid'ahkan, apalagi kafir mengkafir. Silakan beramal, kita punya pedoman masing-masing. Kemudian lebih khusus lagi, kita dalam mensucikan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ada namanya at-tariqah. Tariqah adalah sistem pembersihan jiwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkara sunat. Apa hukum suluk ya sunat? Sebab itu mengarah kepada perbuatan menambah pahala. Arti kata orang suluk lah barangkali yang betul-betul menerapkan Islam secara utuh. Sebab apa? Dia suluk 10 hari, salat di awal waktu berjamaah di masjid, di surau. Kalau 10 harinya salat Jumat salat suluk 10 hari, berarti dia melakukan salat berjamaah sebanyak 50 kali. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, siapa yang melakukan salat berjamaah 40 kali berturut-turut tak terputus dibebaskan dari azab kubur. Tapi jangan kok 40 nak semayang itu leh. Ada itu. Ini fadilahnya, keuntungannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia. Kita hadir pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah umurku yang ada ini, yang terakhir ini min husnil khatimah. Ya, ada kata apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah salat dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya akan menutupi kesalahan dan dosa kita masa lalu. Sebab Allah Ta'ala menilai kita yang terakhir. Kalau orang tu elok dipangkat, elok dujung, macam mana? Kalau buruk dipangkat sampai ancak dujung, baik. Nanti tidak mulia, elok dipangkat, buruk dujung. Namanya su'il khatimah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini, mudah-mudahan kita syiarkan salat subuh berjamaah ini dan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang beriman dan hamba Allah yang bertakwa dan hamba Allah yang dekat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja pengajian pada kesempatan ini, dan bagi kita Bapak Ibu, salat subuh ini ada 2 salat sunat yang harus kita lakukan. Salat sunat fajar sebelum subuh itu pahalanya lebih berat dari bumi dan langit. Ini maknanya dahsyat dan besarnya pahala. Kemudian ada salat terbit matahari
Kata Nabi, apabila ada orang yang salat subuh berjamaah, kemudian berzikir dia atau bertaklim dia sampai terbit matahari, kemudian dia lakukan salat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya adalah seperti orang melakukan haji dan umrah, tamat sempurna. Jadi Bapak Ibu kalau nak ke Mekah di hari haji dan umrah, salat subuh, sudah salat subuh, ceramah atau baca Quran atau berzikir, setelah masuk waktu isyraq lakukan salat sunat 2 rakaat. Niatnya sengaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lebih biasa Bapak Ibu. Insyaallah yang Allah teruskan. Yang tidak mudah-mudahan sampai kita penambah amal kita. 2 salat yang bersertaan dengan salat subuh adalah salat sunat fajar dengan salat sunat isyraq. Pada saat ini salat isyraq kita pada hari ini tanggal 15, salat isyraq kita pada jam 6:25. Jadi masih ada 15 menit. Setelah itu masih dianggap bagi nuansanya atau saatnya terbit matahari. Walaupun matahari tidak nampak, tapi kan orang yang berilmu tentang perjalanan matahari kan lebih catatan. Ini lewat sekedar tidak masalah. Kalau kita masih berwudu dan sholat isyraq setelah ini, mudah-mudahan nanti ke depan setiap GSSB kita sertai 2 salat sunat tadi. Salat fajar. Salat fajar maknanya apa? Salat subuh qabliyah. Kemudian ditambah nanti setelah itu apabila terbit fajar, terbit matahari, namanya salat sunat isyraq. Sengaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah berkah kita semua dan menambah keimanan dan menambah ketaatan dan menambah cintanya kita kepada agama. Terima kasih atas perhatian. Maaf mungkin ada yang tersinggung. Dia tersinggung Pak? Apa jago tersinggung? Maksudnya tersinggung perasaan ya. Lady maafkannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di pagi hari ini fadilahnya diberkahi rezeki. Mudah-mudahan rezeki kita pada hari ini diberkahi oleh Ta'ala, dan insyaallah setiap pagi kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhirata allati ma'aduna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika haramika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana hayatana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bis saqawa su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Allah. Amin amin summa amin dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu ya salam wa akhiru dawahum alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.